udah ada di Misiko nih. Penasaran nggak sih apa aja yang bakal tim Nirbala lakuin di Misiko kali ini? Yuk yuk yuk. Nah guys, jadi di sini udah ada menu-menu best seller yang ada di Misiko. Apa aja tuh, Mai? Ini ada mie goreng, ada mie kuah, ada mie laca, terus ada minas, terus ada mie rice black. Terus minum-minumannya ini ada beragam-beragam nih guys. Pertama ada teh tawa, teh sale, kopi siko, sama teh kapur. Nah, yuk ikuti keseruan kami. Nah, menu-menu yang udah disebutin tadi merupakan menu-menu yang paling best seller yang ada di Misiko nih guys. Dimana dengan harga mulai dari 10.000, kamu udah bisa dapetin satu porsi Misiko yang udah pastinya enak dan bikin kenyang nih. Dengan bumbu rempah yang khas, membuat Misiko ini beda dengan mie biasanya. Kamu juga bisa request level sesuai dengan selera kamu nih. Menarik banget kan? Nah, dan yang gak kalah menarik, Misiko juga ngeluarin varian-varian minuman yang udah pastinya nyegerin di tenggorokan kamu nih. Contohnya kayak teh kampul. Gimana sih rasanya Bang Udin? Menurut kampulnya enak kali. Soalnya ada jeruk sama teh ini yang buat segar. Jadi kalau kita minumnya dicampur sama mie itu kayak perpaduan yang sempurna lah, perfect, mantap banget. Kemudian ada teh talua. Talua yang dalam bahasa Minang berarti telur, di mana teh ini menggunakan telur sebagai komposisinya dan menciptakan rasa yang gurih dan juga creamy, dipadukan dengan susu dan teh yang harum. Halo guys, jadi di sini udah ada Abang Das. Dengan siapa Bang? Jehan. Selaku owner dari Misiko. Nah, di sini aku mau nanya-nanya nih Bang tentang Misiko ini udah berdiri dari sejak kapan nih Bang? Jadi Misiko ini berdirinya dari tahun 2022. Cuman sebelumnya kan namanya kan bukan Misiko. Ya. Oh, jadi dulu namanya apa? Jadi namanya dulu Miwako, ya kan. Jadi dari Miwako itu udah ada dari tahun 2020, 2021 lah, 2020 akhir. Habis itu ganti nama di tahun 2022. Nah, jadi kalau Misiko sendiri sih berdirinya dari tahun 2022. Dan 2022. Kalau boleh tahu Bang tuh kenapa dari Miwako ganti jadi ke Misiko namanya? Oke. Kita bercerita tentang sejarah ya. Jadi awalnya itu namanya kan Miwako. Itu dari tahun 2020 akhir 2021 itu. Jadi habis Covid gitu. Nah, jadi owner yang lama ini ada sekitaran 6 orang gitu. Nah, 6 orang itu namanya skripsi ya. Skripsi kan kita nggak ngapain tuh. Jadi kayak butuh kegiatan, butuh pemasukan, dibilang butuh pemasukan lah juga. Ini lebih butuh kegiatan aja. Nah, dari di situ tuh muncullah ide gitu. Kami kiblatnya dari makanan di Padang juga. Jadi bikin di sini iseng-iseng aja tuh. Nah, iseng berlanjut. Nah, sampailah Sampai sekarang. gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, Abang bikin usahanya gitu sama owner-owner yang lain itu terinspirasi dari mana? Untuk inspirasi sendiri sebenarnya gini, awalnya Ya. kami kan tipikal orang yang ini ya, yang suka makan. Iya. Jadi di sini kami, karena kalau bagi pendapat kami pribadi ya, gitu, di sini nih untuk kuliner itu masih terbatas gitu. Jadi kita agak susah nyari makanan yang beragam gitu. Jadi makanan di sini itu aja. Kalau misalnya musimnya geprek semua. Geprek semua ya. Kami tuh kekurangan tuh, explore makanan kurang. Jadi kami suka makan, suka nyoba gitu kan. Nah, kami kan suka pedas nih semua, betulan. Nah, di kampung itu ada namanya Seminarko gitu. Nah, kiblat kami sendiri dari sana sih sebenarnya. Dari situ, karena kami suka semua tuh. Kami pengen ngadain itu di sini karena di sini kan nggak ada. Ya udah kami adain sendiri. Oh, gitu. dibawa ke sini dari dibawa kampung sendiri. sana ya.
Minarko ya mie pedas di sana gitu. Mirip dengan mie siko mungkin. Dibilang mirip kali enggak sih, cuman kiblatnya dari sana. Terinspirasinya dari sana dari gitu ya. sana. Kira-kira kalau mie siko nih bang, dalam sehari tuh bisa habis berapa porsi nih bang? Buat sekarang Iya. atau dari dulu? Dari sekarang boleh, dari dulu juga boleh per harian. Awalnya kalau awal kami buka itu ya untuk merintis dulu 2022 ya. Iya. 2022 kami cuma sanggup menjual itu di maksnya itu di 30 porsian gitu. Cuman kalau dari sekarang kan ada 2 outlet ya. Iya. Satu outlet itu kisaran di 130 sampai 170-an gitu. Porsi. Melesat gitu perkembangannya berarti ya bang? Ya, alhamdulillah ya. Jadi kan konsep dari Misiko ini kan kayak bawa kita ke era tahun 90-an nih bang. Jadi abang nih ada terinspirasi dari mana gitu bang? Kalau buat tempat kayak Misiko ini kan kayak tema kayak klasik gitu, itu temanya dari mana? Sebenarnya kalau untuk tema sendiri itu sebenarnya karena dari saya pribadi ya. Kebetulan konsep Misiko itu dari saya gitu. Tapi kenapa milih vintage gitu? Pertama, saya memang suka vintage gitu pertama. Tapi yang kedua alasannya adalah gini. Kenapa vintage? Karena gini, Film Semawe kan untuk vintage sendiri kan masih dikit ya, masih sedikit. Nah, kalau kami konsep berpikir kami gini nih, kalau kami ingin membangun suatu usaha, kalau kami ngikutin alur itu kan ibaratnya kita kan kalau alur sekarang kan industrial ya. Kalau kami ikutin industrial, kami harus bertarung itu berusaha jadi yang terbaik. Kami di sini ingin jadi yang paling berbeda. Nah, paling berbeda apa nih di sini? Udah, ini konsep vintage. Gitu. Oh. Terus ini nih bang, sebagai owner, bagaimana sih cara abang mengatur para karyawan dan keuangan di Misiko ini bang? Oke. Kalau untuk mengatur karyawan ya, di sini kan karyawan itu kan makhluk hidup ya. Mereka kan manusia. Nah, kita sebelum para karyawan itu bisa kita atur, bahasanya ngatur gitu ya. Jadi kita harus ngambil loyalitasnya dulu kan. Nah, gimana cara membentuk loyalitas? Nah, kami biasa di sini nih ngasih gimana ya? Di dalam kerja itu kami meminimalisir tekanan. Jadi kami kerja itu ibaratnya nggak ada tekanan lah, tapi kita harus ngejaga juga gimana karyawan itu bisa hormat sama kita. Nah, di situ kita harus ngatur ritmenya tuh. Kita tahu kapan harus bercanda, kapan harus serius gitu. Nah, kita ngasih batasan, tapi kita juga ngasih kelonggaran gitu. Nah, kalau untuk ngatur keuangan sendiri kami punya tim keuangan gitu. Jadi ada spesialis khusus yang ngatur tentang keuangan di Batupat sama keuangan sini satu orang gitu. Jadi dirangkap per hari gitu. Jadi dirangkap per hari, nanti per bulan baru dievaluasi gitu. Bang, ini ada satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir, yaitu pesan-pesan untuk pembisnis muda yang terinspirasi dari Misiko itu bagaimana menurut abang? Oke, pesan-pesan ya, ibaratnya kata motivasi lah di sini. Iya. Jadi gini, sebelum kita terjun ke dunia bisnis itu, ibaratnya kan triggernya kan berbeda. Ya kan? Pertama memang kalau bagi saya sendiri ya, kita harus memang mau dulu nih, memang dari hati dulu, jangan ngikutin tren FOMO-FOMOan gitu. Soalnya kalau FOMO-FOMOan biasanya kita akan berhenti di tengah gitu. Pertama harus dari hati dulu, memang passionnya ada atau enggak gitu. Kita harus ibaratnya tiketnya di sana dulu. Kalau kita udah punya tiket itu, nah baru kita bisa ngasih pesan-pesan ke para orang-orang ibaratnya kan mahasiswa yang pengen ada usaha juga gitu. Kalau misalnya gini, harus ini ya, harus ulet, tekun, kita harus konsisten gitu. Apalagi kalau mahasiswa ini kan ibaratnya waktunya kan akan terbagi ya kan. Kita bagi sama kuliah sama kerjaan juga. Nah, di situ ibaratnya gini, kita harus cari motivasi diri kita sendiri. Kita goalsnya di mana gitu. Terus lebih kalau sama ini juga sama belajar. Kita harus belajar tentang target marketnya, tentang promosinya, pasar, kita harus pelajari pasar juga gitu. Itu untuk teknisnya gitu. Gitu aja sih Palu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan kali ini Bang. Terima kasih banyak Bang Jehan untuk waktunya. Mungkin itu aja, segitu keseruan tim Nirmala bareng Misiko kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.
Gimana? Seru banget kan kegiatan tim Nirmala bareng Misiko kali ini? Mulai dari nge-review makanan dan minuman, main permainan tradisional yang ada, kemudian sharing-sharing seputar bisnis bareng salah satu owner dari Misiko. Nah, buat kamu yang mau ikutan keseruannya, jangan lupa mampir ke outlet Misiko yang beralamat di Jalan Samudra nomor 6 Hagu Selatan, Muara 1, Lok Semawe. Nah, buat kamu yang masih bingung, sini tim Nirmala tunjukin alamatnya. Dimulai dari depan Masjid Islamic Center, kamu terus aja sampai ke perempatan Tugu Sujuya. Kemudian, setelah perempatan Tugu Sujuya, kalian belok ke kiri, jalan terus aja sampai lewat Rumah Sakit Kesrem. Nah, setelah lewat Rumah Sakit Kesrem, kamu bakal ketemu perempatan lampu merah. Nanti terus aja, kamu bakal lewat SMK Negeri 2 Lok Semawe. Nah, setelah lewat dari SMK Negeri 2 Lok Semawe, 200 meter dari SMK Negeri 2 Lok Semawe, di sebelah kanan udah kelihatan tuh outlet dari Misikonya. Sampai ketemu di sana ya.